Menurut Penders, perubahan sikap Papare yang dianggap anti-Indonesia dan kemudian menjadi pendukung Ratulangi disebabkan karena adanya kekecewaan Silas Papare terhadap keputusan pemerintah yang menolak dirinya menghadiri konferensi Malino dan karena kekecewaannya yang melihat begitu lambannya pertumbuhan sosial ekonomi pasca perang di bawah pemerintah Belanda. Penders, 2002, sesudah perang, Silas Papare dipekerjakan di rumah sakit Hollandia. Disinilah Silas Papare terlibat dalam berbagai diskusi menyangkut perkembangan tentang proklamasi Indonesia melalui radio dengan elit Irian Barat lainnya seperti Markus Kaisiepo yang sedang mengikuti pendidikan singkat Pamong Praja. Dalam diskusi tersebut, seperti sudah dijelaskan di uraian sebelumnya, Silas Papare menunjukkan sikap bahwa orang Irian Barat tidak menghendaki apapun dengan adanya proklamasi tersebut. Kemudian, pada Februari 1946, Silas Papare dikembalikan ke Serui dan bekerja di Rumah Sakit Kristen Serui. Satu-satu alasan kepulangannya ke Serui tidak disebutkan dalam berbagai sumber baik pemerintah maupun arsip pribadi. Aktivitas PKI di Serui dan sekitarnya, sebagai akibat dari aktivitas PKI, beberapa pegawai Pamong Praja dihukum dan bahkan dipecat. Untuk meredam kegiatan ini, dikirim asisten Bestur asal Ambon untuk menempati Kampung Waren dan Wonti. Pemecatan beberapa anggota PKI oleh pemerintah Belanda juga mengakibatkan pergantian susunan badan pengurus yang baru dengan Silas Papare sebagai ketua. Dengan perubahan struktur kepemimpinan ini, maka segera dibentuk PKI cabang di beberapa tempat di Serui. Diperkirakan sampai dengan 1948 anggota PKI di Serui mencapai 2.000 orang. Keanggotaan PKI melibatkan pegawai pemerintahan antara lain guru, pegawai di tingkat distrik dan kampung yang aktif berkampanye untuk kemerdekaan Indonesia. Perkembangan kesadaran politik di Serui pada 1948 menjadi isu penting bagi pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda menemukan bahwa akibat dari aktivitas PKI, masyarakat di Serui menjadi sadar akan pentingnya kemerdekaan Indonesia bagi Irian Barat. Lagerberg mencatat bahwa PKI memperoleh dukungan dari berbagai kalangan di Serui dan Waropen. 115 dampak dari PKI di Serui adalah bertambahnya dukungan masyarakat di luar Serui seperti di Sorong, Manokwari, dan Biak. Sebagai ketua PKI, Silas Papare kemudian berpendirian bahwa Irian Barat secara historis tidak terpisahkan dari Indonesia. Oleh karena itu, dia tanpa henti memperjuangkan prinsip tersebut. Dia berpendapat bahwa sebelum proklamasi Indonesia, Irian Barat adalah bagian dari Hindia Belanda. Silas Papare berharap Indonesia akan membebaskan orang Irian Barat dari kolonialisme dan imperialisme dan membantu mereka untuk membangun Irian Barat bersama Indonesia. Dengan menerima fakta bahwa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok suku dan agama, Silas Papare dan kelompoknya rela bekerja sama dengan masyarakat di luar Irian Barat menentang Belanda. Nasionalisme Indonesia yang dikenalkan Ratulangi mampu mengubah cara berpikir Silas Papare dan pendukungnya. Sebagai satu bangsa, masyarakat Indonesia termasuk Irian Barat tidak hanya mempunyai kesempatan yang sama untuk membangun Irian Barat tetapi mereka mempunyai kesempatan yang lebih untuk menduduki posisi pada level pemerintahan yang lebih tinggi, yang tidak didapatkan selama pemerintahan Belanda. Silas Papare dan kelompoknya akhirnya melihat bahwa perbedaan suku antara orang Irian Barat dan Indonesia lainnya tidaklah merupakan isu penting. Pada pertengahan 1948, terdapat upaya dari pemerintah Belanda di Serui untuk menghentikan aktivitas PKI. Pemerintah mulai mengawasi setiap gerakan yang dilakukan masyarakat pendukung PKI. Upaya ini dimulai dengan menahan 2 pegawai administrasi yang dianggap terlibat dan mendukung PKI, yaitu Baldus Dumatubun dan Woriari. Alasan penahanan adalah bahwa kedua pegawai ini mengizinkan PKI melakukan kampanye di desa-desa. Kemudian pemerintah melakukan penangkapan terhadap 2 guru asal Serui yaitu R. Mbaudadari dan B. Mangge. Pada 1948, Silas Papare akhirnya ditangkap oleh pemerintah Belanda di Serui dan dikirim ke penjara Hollandia karena dianggap menentang pemerintah Belanda. Tetapi kemudian dibebaskan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan peranannya selama pendudukan sekutu. Sesudah kembali ke Serui, Silas Papare tidak menghentikan kegiatannya menentang pemerintah Belanda. Menjelang diselenggarakannya KMB,
elit politik di Irian Barat berupaya untuk berpartisipasi menentukan masa depan Irian Barat, baik kelompok yang memihak Indonesia maupun kelompok yang mendukung Belanda. Melalui radio dan surat kabar, para elit politik di Irian Barat aktif mengikuti perkembangan khususnya menyangkut politik di Indonesia. Mereka merasa bebas mendiskusikan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masa depan daerah dan pandangan serta pilihan mereka. 120 kedua kelompok ini masing-masing terus melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan hasil akhir yang akan dicapai KMB. Walaupun mendapat tekanan ataupun penahanan dari pemerintah Belanda, kelompok elit Irian Barat yang mendukung Indonesia terus melakukan perjuangan. Elit politik Irian Barat diserui seperti Silas Papar, Benyamin K.J., Stefanus Rumbewas serta Alwi Rahman asal Medan berupaya mengadakan kontak dengan para pejuang di Yogyakarta. Pada 21 Juli 1949, terdapat radiogram yang menginginkan adanya perwakilan dari Irian Barat di Yogyakarta. Menindaklanjuti hal itu, pengurus PKI mengadakan rapat diserui pada 21 Juli 1949 untuk memilih wakil Irian Barat. Berdasarkan rapat tersebut, dipilih dua orang yaitu Silas Papar dan Stefanus Rumbewas untuk diberangkatkan ke Jawa. Namun, karena keterbatasan dana, hanya Silas Papar yang berangkat. Silas Papar berangkat ke Jawa pada 27 Juli 1949 dengan dukungan dana dari para pengurus PKI dan pendukungnya. Salah satu penyumbang terbesar adalah salah seorang badan pengurus PKI, yakni Yakob Tung Ching Ek yang menyumbangkan 400 gulden yang diperoleh dari kas perkumpulan Tionghoa di Serui. Petro Jandi dan Stefanus Joseph pada peristiwa 14 Maret 1948 di Biak. Biak adalah salah satu daerah di bagian utara Irian Barat yang sudah sejak lama melakukan kontak dengan daerah luar Irian Barat. Andaya menjelaskan bahwa kurang lebih ribuan tahun yang lalu telah terjadi migrasi orang Biak yang berada di sekitar Teluk Cenderawasih dan Kepulauan Padaido di bagian timur Halmahera dan Kepulauan Raja. 4. Sementara kontak dengan bangsa Barat, yaitu VOC, dimulai pada 1610 dan kemudian dengan masuknya agama Kristen di Biak pada 1908 dan bangsa Jepang pada 1942, sesudah Perang Dunia Kedua, secara administratif Biak merupakan salah satu onderafdeling dari Afdeling Noord New Guinea. Onderafdeling Biak terdiri dari distrik Biak Utara, Wardo Utara, Soepiori dan Numfor. Biak adalah sebuah pulau kecil yang terletak di bagian utara Irian Barat berdekatan dengan Serui, mempunyai sumber daya alam yang terbatas namun jumlah penduduk yang cukup padat. Selama pendaratan sekutu, Biak menjadi tempat kedua sesudah Hollandia. Banyak penduduk asli Biak merasakan kebaikan tentara sekutu selama kehadiran di Biak seperti memperoleh makanan dan pakaian. Pada September 1945, H.B.A. Hulk Bestur, asisten Lukas Rumkorem membentuk partai politik pertama di Biak. Lukas Rumkorem adalah bekas guru yang pernah mengikuti pendidikan Pamong Praja di Hollandia. Courtowis menjelaskan bahwa Lukas Rumkorem pendiri partai politik Suara Rakyat yang bertujuan memajukan penduduk asli. Partai ini bertujuan pula untuk segera mengusir Belanda dan diserahkan ke Amerika Serikat. Berdasarkan pemikiran tersebut maka dibuatlah surat kepada Presiden Amerika Serikat Truman. Isinya menjelaskan bahwa penduduk tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Belanda yang menagih pajak sementara tidak memperlihatkan kemajuan dan pembangunan seperti yang dilakukan Amerika Serikat pada masa pendaratan sekutu. Lukas Rumkorem mengadakan rapat di Nusi pada September hingga November 1945 dan pada Januari 1946 dilaksanakan pula di Bosnik. Kegiatan yang dilakukan Lukas Rumkorem ini ternyata diketahui oleh HPB yang diinformasikan oleh beberapa orang asal Yapen. Dari orang asal Yapen tersebut diperoleh informasi tentang adanya rapat rahasia dan upaya mendapatkan senjata api. Perkara ini tidak dilanjutkan dikarenakan HPB ini cuti sakit. Namun, laporan ini akhirnya juga diketahui oleh Residen sehingga Lukas Rumkorem dianggap sebagai pegawai yang tidak loyal dan tidak dapat dipercayai karena telah mengintimidasi rakyat. Aktivitas Lukas Rumkorem lainnya adalah mengirim surat kepada kepala distrik di Serui. Dalam suratnya itu, Lukas Rumkorem menyatakan bahwa Bestur dua anak Biak Semoya Soedah Jatoe dalam Boe Joekan, Belanda.
Semoia telah balik poela kepada Belanda dan sekarang mereka soedah berjalan bikin propaganda dengan pendoedok. Berbagai tindakan yang dilakukan Lukas Rumkorem akhirnya juga disalahkan dengan tuduhan bahwa sebagai pegawai pemerintah Lukas Rumkorem telah beristri dua. Akibatnya Lukas Rumkorem ditahan pada pertengahan Agustus 1947 dan dikirim ke penjara di Hollandia sambil menunggu pengadilan. Menurut sumber yang lain, yaitu Report of the Committee New Guinea pada 1950, Lukas Rumkorem adalah pendiri Perserikatan Indonesia Merdeka, PIM, pada 7 Oktober 1945. Dalam menjawab pertanyaan yang diajukan komisi tersebut tentang PIM, Lukas Rumkorem menjelaskan alasan ditahan selama 2,5 tahun di penjara karena dituduh merencanakan membunuh Markus Kaisiepo dan Franz Kaisiepo. Dalam wawancara dengan Hanoch Rombrar, tim yang didirikan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada rakyat Biak tentang perkembangan yang terjadi di luar Biak, terutama keadaan di Jawa menjelang proklamasi kemerdekaan. Namun dalam perkembangannya PIM tidak dapat melaksanakan kegiatannya karena terdapat pengawasan yang ketat dari pemerintah Belanda. Partai ini akhirnya mendapat dukungan dari Corinus Krey setelah tiba di Biak dari Hollandia pada 7 Agustus 1949. Pada 1 Oktober 1949 diadakan pertemuan di rumah Kepala Kampung Yenures yaitu David Rumaropen untuk mengadakan reorganisasi PIM. Maka pada 5 Oktober 1949 diaktifkan kembali PIM di Bosnik di rumah kediaman Lukas Rumkorem. Dengan Ketua Lukas Rumkorem, Corinus Krey ditunjuk sebagai Wakil Ketua PIM, J. Tarumaseli sebagai penasehat sedangkan sekretarisnya adalah Petrus Warikar. Oleh karena kegiatan Lukas dianggap menentang pemerintah Belanda maka Lukas Rumkorem ditangkap dan dipenjarakan di Hollandia. Kehadiran PIM di Biak ini tampak dalam surat Inggamar sebagai anggota PIM kepada Silas Papar pada 14 Desember 1949. Kegiatan yang dilakukan adalah pertemuan secara rahasia untuk menyebarluaskan upaya mendukung pemerintah Indonesia di Biak. Kegiatan ini kemudian diketahui oleh pemerintah, maka Corinus dan kawan-kawannya ditahan dan dikirim ke penjara Hollandia dan bersama dengan tahanan-tahanan lain dari daerah-daerah, baik dari Irian Barat maupun non-Irian Barat yang mendukung Indonesia di Irian Barat dipindahkan ke penjara di Gul hingga 1957 barulah dibebaskan. Sumber buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.